tidak bantah lagi dia. Namanya Al-Mahdali. Yang berbahasa Indonesia, Rumel Abbas. Kalau dia ini agak logis. Karena apa? Karena dia berusaha untuk mencari kitab-kitab abad ke-5 ke-6. Dia katanya mendapatkan, setelah saya teliti, ini kitab tulisannya aja abad ke-6, tetapi ternyata ditulisnya tahun 1960 Masehi. Baru 50 tahun. Jadi kitabnya saya sebut kitab palsu. Dari mana saya tahu palsunya itu? Ya, ada metodologinya kita untuk mengetahui sebuah manuskrip itu asli atau tidak. Kemudian apakah manuskrip itu betul-betul sesuai dengan yang diatribusikan namanya. Diatribusikan katanya ini adalah Abul Qasim An-Nafar, diatribusikan Sa'aduddin Al-Ghifari, diatribusikan Abil Hasan Al-Allal. Ternyata semuanya palsu. Dan saya sudah membuat, coba cari di internet manuskrip palsu Ba'lawi versi Rumel Abbas. Itu bisa di-download, bisa di-print out, bisa dipikirkan oleh bapak-bapak sendiri. Benar nggak itu Rumel yang mengatakan dia menemukan manuskrip, kemudian saya katakan palsu, dan saya sebutkan bagaimana dalil-dalil sehingga saya bisa mengatakan manuskripnya palsu. Kitabnya baru dibikin 1960-an. Itu ada, tinggal di-download. Di-download itu Pak diambil, kemudian bisa di print out oleh anaknya. Minta anak tuh katanya, saya pengen lihat itu. Bener enggak Rumel Abbas itu manuskripnya palsu? Coba downloadin. Nanti Bapak akan melihat bagaimana bentuk manuskripnya, bagaimana jawaban saya. Dari situ bisa menilai mana yang benar, mana yang salah. Kemarin Hanif Alatas bikin buku berjumlah 500 halaman. Di dalamnya apakah itu sudah menjawab? Tidak. Kenapa? Karena ternyata di dalamnya buku Hanif Alatas sama dengan apa yang disampaikan oleh Rumel Abbas. Jadi manuskrip palsu yang didapatkan Rumel Abbas itulah yang ditaruh di dalam kitab-kitab itu. Mengenai tentang data-data yang ada di abad ke-4, ke-5, ke-6, pokoknya sebelum abad 9, ketika mereka mengatakan menemukan, ternyata bohong. Kita bisa uji kalau ketemu di satu ruangan, dalam satu meja, di situ ada profesor-profesor sejarah, dokter-dokter sejarah, kemudian kita berdiskusi, maka akan ada juri-juri itu yang akan melihat mana yang benar. Apakah klaim daripada Rumel Abbas, apakah klaim dari saya, dan saya dapat membuktikan kepalsuan dari manuskrip Rumel Abbas itu. Nah, kemudian 500 halaman itu dalamnya itu cuma hal-hal yang pernah didiskusikan bersama. Tulisan-tulisan tentang saya tidak mengakui ulama-ulama besar. Ulama-ulama Ibnu Hajar sudah mengatakan bahwa silsilahnya Ba'lawi ini nyambung ke Nabi gitu, di abad ke-10 Hijriah. Nah, Ibnu Hajar itu ketika menyebutkan silsilah Ba'lawi itu dalam kitab tasawuf, kitab sanad tasawuf. Kitab sanad-sanadnya itu banyak, ada sanad hadis, sanad fikih, sanad tasawuf. Pas bab sanad tasawuf, dia menyebutkan silsilah Ba'lawi dari gurunya yang Al-Idrus. Dari dia mendapatkan dari gurunya bahwa silsilahnya begini, sampai ke ayah saya, sampai ke kakek saya, ke buyut saya, disebutkan oleh gurunya. Menyebutkan silsilah seperti silsilah di abad 9 itu, yang nyontoh dari abad 9 dari Ali As-Sakran itu. Nah, di dalam ilmu nasab di dalam ilmu nasab, ini bukan punya saya ya, bukan yang baru.